Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain syurutu sihhatil khutbatain isna asyara. Masih di dalam pembahasan syarat-syarat sah dua khutbah, ya. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa ada 12 syarat sah dua khutbah. Jika 12 syarat ini terpenuhi, maka khutbah dianggap sah. Jika khutbahnya sah, Jumatnya sah. Syarat yang pertama telah kita ulas, yaitu harus suci dari hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Jika di pertengahan khutbah, udah belum itu? Apa kelewat? Nomor 4. Syarat ya, betul ya? Iya. Jika di pertengahan khutbah hadas, maka khatib harus berwudu kembali, kemudian mengulang khutbahnya dari awal. Sebab khutbah itu kayak sholat. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu bisa dilanjut. Bapak sudah tawaf dapat 6 putaran, kemudian hadas, tinggal ambil wudu, lanjutin tawafnya sekali lagi. Ngelanjutin tuh, ngebangun dari yang kita berhadas itu. Tapi kalau sholat dan khutbah nggak bisa nerusin, harus ulang dari awal. Nih ibu, udah tahiyat akhir mau salam, fil alamina innaka hamidum majid, ces, kentut, batal, wudu. Habis wudu jangan langsung duduk assalamualaikum warahmatullahi, ulangi lagi dari awal, ya, nggak bisa diterusin. Sama khutbah juga. Kalau si khatibnya misal udah sampai rukun taqwa, amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadas si khatib, udah turun wudu, nanti naik lagi, ulang dari awal, alhamdulillah, begitu. Paling nanti makmum geger, loh kok turun belum selesai? Ya. Hah? Ya mau diganti nggak apa-apa, kalau nggak mau diganti ya wudu naik lagi, ya, gitu. Kalau diganti boleh diganti. Nah kalau diganti itu ngelanjutin, asalkan yang mengganti itu mendengarkan rukun yang sudah dibacakan. Rukun yang sudah dibacakan 3, hamdalah, sholawat, wasiat taqwa. Nah ketika nih khatib hadas, dia turun, ada yang mau ganti, ya tinggal ngelanjutin. Kalau dari awal mendengarkan rukun khutbah, ya. Kalau tidak ya orang dari awal juga. Tapi kalau nggak ada yang ganti, ya khatib nanti naik lagi orang dari awal, begitu. Syarat yang kedua harus laki-laki, ya. Yang ketiga suci dari najis, yang keempat menutup aurat. Yang kelima nih sekarang, al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Khatib wajib berdiri jika mampu. Fa in ajaza 'anil qiyami khataba jalisan, jika tidak mampu berdiri, khutbah dengan duduk, dengan cara duduk. Fa in ajaza khataba mutaji'an, kalau duduk juga tidak mampu, misal bisulan, berdiri nggak bisa, duduk bisulan. Bagaimana cara dia khutbah? Khataba mutaji'an, berkhutbah dengan cara tidur miring. Ya. Wal aula huna ayyustakhlafa. Tapi dalam posisi kalau memang harus tidur miring, lebih utama diganti sama yang lain. Emang nggak ada lain usul itu? Hah? Sengke amat sih. Ya. Ini kita nggak boleh suudzon. Mungkin dalam situasi tertentu, dalam satu kampung orang pada bodoh semua. Yang alimnya ustaz cuma satu, nih ustaz nggak bisa berdiri. Kenapa? Kakinya itu roromehen, pedih, duduk, pantatnya bisulan. Nah, gimana tuh khutbahnya? Sambil tidur miring, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang bisa menggantikan posisi dia. Gitu.
Kemudian syarat sah yang keenam al-julusu bainahuma fauqa tumaninati sholat. Duduk di antara dua khutbah di atas tumakninah sholat. Duduk di antara dua khutbah di atas tumakninah sholat. Maksudnya adalah durasi lamanya duduk di antara dua khutbah adalah lebih daripada tumakninah sholat. Tumakninah sholat durasinya berapa lama? Seukuran membaca subhanallah. Nah, duduk di antara dua khutbah lebih dari hanya sekedar seukuran subhanallah. Begitu. Nah, lebih utamanya kata para ulama ayakuna bi qadri suratil ikhlas. Lebih utamanya duduk di antara dua khutbah itu adalah seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kalau baca surah Al-Ikhlas berapa detik sih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 detik lah. Duduk di antara dua khutbah, afdalnya kurang lebih 10 detik. Nah, apakah diam saja atau ada bacaan yang sunnah diucapkan? Kata para ulama, wastusanu qiraatuha. Surat Al-Ikhlasnya sunnah dibaca. Tuh. Ini kalau kita lihat khatib duduk ya. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Duduk. Ini kalau si khatibnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ngaji fikih berarti. Kalau khatibnya meneng baik. Tiba-tiba bangun. Oh, kemungkinannya dua. Satu, enggak ngaji fikih. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmunya. Tapi enggak boleh seudon ya. Wah, yang ngaji nih. Gantiin dong. Oh, enggak bisa. Jangan ya. Komentar aja, tapi enggak bisa menggantikan. Ya mungkin lupa atau tidak mengamalkan. Terus nonton aja sama orangnya. Yang penting cukup. Ya, waktunya, durasinya cukup. Bagaimana kalau tidak duduk di antara dua khutbah? Fa idza lam yajlis husibata wahidatan. Jika tidak duduk antara dua khutbah, maka dua khutbah itu dihitung satu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Enggak duduk, langsung nyambung alhamdulillah sampai selesai doa. Ini hitungannya satu. Meskipun khutbahnya dua. Kenapa? Karena tidak duduk di antara dua. Duduk di antara dua khutbah bukan rukun, tapi masuknya syarat sah khutbah. Harus duduk antara dua khutbah. Yang ketujuh, al-muwalatu bainal khutbataini urfan. Harus muwalat di antara dua khutbah secara urfan, secara adat. Ya. Antara dua khutbah harus muwalat. Jadi jangan terlalu lama duduknya. Ya, oleh sebagian ulama muwalat antara dua khutbah itu adalah durasi sholat 2 rakaat dengan cepat. Kalau sholat 2 rakaat dengan cepat itu kira-kira 1 menit misalnya. Nah, kalau duduk antara dua khutbah atau antara dua khutbah itu durasinya lebih daripada 1 menit. Yang jika dipakai buat sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat itu lebih dari cukup. Maka hukumnya wajib mengulangi khutbah. Falau tolal faslu ziyadatan andalika wajib i'adatul khutbah. Jika durasi antara dua khutbah itu melebihi durasi yang cukup jika dipakai sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat, maka wajib khutbahnya diulang kembali. Kenapa? Karena syarat sah khutbah harus muwalat antara dua khutbah. Arti muwalat apa? Nyambung sekedar dipisah oleh duduk antara dua khutbah yang kadar durasi waktunya hanya lebih daripada bacaan subhanallah atau lebih utama adalah seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Begitu.
Jadi jangan lama-lama juga duduknya. Maka supaya durasinya pas, baca Al-Ikhlasnya, jangan dikira-kira. Kan kalau dikira-kira bisa kelamaan, bisa kecepatan. Baca ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beres, berdiri. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Praktek ya. Di mana prakteknya? Makmum. Kenapa makmum? Baca apa? Makmum baca istighfar. Sayyidul istighfar. Ya, imam kan judulnya baca istighfar. Fastaghfiruh, mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni lagi maha berkasih sayang. Makmum baca istighfar. Istighfar sirrah yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini malah innallaha wa atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mah kaprah sih, ngikutin orang terus. Satu masjid buat kayak gitu semuanya baca itu, latah gitu. Padahal sunahnya baca sayyidul istighfar atau istighfar. Iya, sebenarnya doa apa saja. Waktu diijabahnya doa pada hari Jumat, sebagian ulama mengatakan antara dua khutbah. Waktu doa yang mustajab itu. Kita minta apa saja. Dan permintaan yang paling utama adalah minta ampun. Oh Pak Ustaz, saya pengen banyak rezeki, saya punya utang banyak, pengen lunas. Saya pengen panjang umur, saya pengen punya anak soleh-soleha, pengen punya istri solihah. Ngomongnya bari kesel. Saya pengen punya perusahaan, saya pengen punya usaha mandiri, saya pengen, pokoknya banyaklah hajat. Kalau minta ampun doang, saya nggak minta doa yang lain, nggak minta yang lain Pak Ustaz. Lah, dengan kita minta ampun kepada Allah, Allah kasih semuanya. Kenapa? Karena yang menghalangi terkabulnya doa kita adalah dosa. Ketika dosa itu sudah dipangkas oleh Allah, tidak ada penghalang antara doa kita dengan Allah. Hilangkan dulu tuh penghalangnya tuh. Apa? Dosa. Minta ampun kepada Allah. Allah hilangkan dosa. Nggak ada penghalang lagi. Pintu rahmat terbuka. Apa yang kita pengen Allah kasih. Cukup dengan istighfar. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau baca sayyidul istighfar. Hafalkan ya? Oh, hafal. Ya, harus hafal. Ibu hafal, Bu? Insyaallah apa ya? Enggak hafal. Istighfar, sayyidul istighfar. Gitu. Ya lebih utama enggak apa-apa tuh Bilal mimpin ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu dan seterusnya. Ayo apa dibaca. Kan ulama. Hah? Lama. Agak cepat bacanya. Ini mah contoh doang ini mah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta apa-apa. Ya, dilaguin ulama ikut aja. Tapi daripada diomongin sama orang, karena nggak biasa ya, udah masing-masing aja lah. Ya. Yang ke-9 yang ke-8 al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas shalah. Harus muwalat antara dua khutbah dan sholat. Jadi khutbah yang dua selesai, kemudian nyambung ke sholat, ini jangan lama durasinya. Minimal
atau maksimal lamanya itu adalah seukuran sholat 2 rakaat yang cepat antara khutbah kedua ya dengan sholat Jumat. Itu jangan lama durasinya tuh ya. Maksimal paling lama itu adalah seukuran sholat 2 rakaat dengan cepat, semenit lah begitu. Kalau terlalu lama, ini harus diulangi lagi khutbahnya, repot. Udah matang khutbah panjang khutbahnya ya lagi. Nggak apa-apa iqomah mah. Iqomah paling nggak sampai semenit kan. Iya, sesuai lah. Kemudian yang ke-9 al-isma'u minal khatib, ay isma'ul khatibi arba'ina rajulan arkan al-khutbataini. Khatib harus memperdengarkan rukun khutbah kepada jamaah Jumat yang 40 orang. Memperdengarkan rukun khutbah. Berarti si khatib ketika khutbah suaranya harus jelas, lantang. Minimal 40 orang mendengarkan khutbah dia yang rukun-rukunnya. Ya, dari mulai hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, ayat Quran, doa. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ayat Quran di salah satunya, cuma lebih utama di khutbah pertama. Doa kepada mukmin mukminat di khutbah terakhir, khutbah yang kedua. Begitu. Ini yang 5 rukun harus didengar oleh 40 orang. Berarti si imam harus memperdengarkan dengan cara suaranya dijelaskan. Alhamdulillah, jelas. Atau nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Atau hamidullah azza wa jalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jelas. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, jelas. Dengar sama yang 40. Yang jadi masalah imam bacaan khutbahnya jelas, lantang, makmumnya molor. Tidur. Ayo coba. Kira-kira yang melotot, yang mendengarkan, yang nyimak ada nggak minimal 40? Nggak tahu, belum ngitungin Pak Ustaz. Sebab kebanyakan nungkul gini, tunduk. Nggak tahu khusyuk, nggak tahu tidur itu. Ya Allah, ya Allah. Makanya kan di kampung-kampung mah ya, para ulama, ahli-ahli Allah, kiai-kiai zaman dulu, para wali, termasuk sampai sekarang diteruskan, habis sholat Jumat, dohor lagi. Kenapa? Karena syaratnya ketat. Khawatir tidak memenuhi syarat, ya udahlah hati-hati dohor lagi aja. Begitu. Ini kan orang pengen enaknya doang. Udah sholat Jumat nggak boleh sholat dohor, haram, betul. Kalau memang syarat khutbahnya terpenuhi, syarat sholat Jumatnya terpenuhi, semuanya lengkap, haram sholat duhur. Tapi kan banyak pertimbangan. Kita kan ngaji dari mulai bab Jumat, berapa banyak tuh syarat mendirikan sholat Jumat, ya. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Ini khutbah lagi 12. Belum rukun khutbahnya 5. Coba. Ini kira-kira lengkap nggak semuanya nih? Wah, nggak tahu saya. Wong yang ngaji cuma 20 orang, Pak Ustaz. Iya, harus fasihah baca Fatihahnya. Nah ini, makanya lo kenapa banyak yang sholat duhur lagi? Ya karena dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian. Ya, daripada kita ibadahnya nggak ini kan ya, mending hati-hati aja lah, nggak apa-apa. Sholat duhur 4 rakaat paling juga lah 5 menit, tapi kan bisa menutup kekurangan yang mungkin terjadi atau yang memang sudah terjadi tanpa sepengetahuan dan kesadaran kita. Aman sudah. Baik. Jadi si khatib ya dari dia sendiri harus jelas fasihat kalimat-kalimat khutbahnya yang rukun-rukunnya, kemudian harus lantang, harus dikeraskan. Bahasanya isma', memperdengarkan rukun khutbah dari sang khatib. Syarat yang ke-10 ayasma'aha arba'un, ayasma'ahuma arba'un. 2 khutbah harus didengarkan oleh 40 orang. Nah, jadi antara si khatib dengan jamaah Jumat, ini kan konek.
si khotib bacaannya rapi, lantang, jelas, tinggi, suaranya keras, ya. Artinya terdengarlah si yang 40 orang jamaah itu mendengarkan juga. Berarti kalau hanya sekedar khotib bacaannya jelas, alhamdulillah, tidur semua nih. Nah, ini syarat yang ke-10-nya kurang. Atau yang 40 itu mendengarkan, nyimak, tapi khotib bacanya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waduh, nggak jelas. Ini kadang-kadang pengaruh orang banyak, suara keras, kadang kedengarannya kecil. Ini kayak mikrofon aja nih ya, pengarah suara. Ini kalau ruangannya kosong, itu lantang, jelas. Tapi ketika penuh, nggak ada pantulan, nggak ngebas. Suaranya itu, karena kemarin saya ngobrol dengan orang yang listrik, yang ngerti listrik, satu orang itu nyedot 1 watt listrik. Iya, 1 orang itu nyedot. Jadi suara itu yang tadinya jelas karena orangnya banyak penuh itu kesedot, kedengarannya nggak jelas. Apalagi belum ditambah AC ataupun kipas angin. Nah ini, hati-hati. Ayasma'ahuma arba'un ayasima'ul hadirina li arkanil khutbati bil fi'li ay haqiqatan. Syarat yang ke-10, 40 orang yang hadir Jumat. Tapi yang mustautin ya, kalau yang mukim tidak diperhitungkan yang mustautin. Tahu mustautin kan ya? Ya. Iya, itulah pokoknya mah ya. Orang yang tinggal di satu daerah yang tidak akan pergi kemana-mana di musim apapun kecuali dalam keadaan darurat dan hajat. Ya, berarti kalau punya keinginan pulang kampung lagi nanti di akhir hayat meskipun tinggalnya 50 tahun itu nggak mustautin, statusnya baru mukim. Jadi yang mukim nggak dihitung tuh 40 tuh. Mau tidur juga nggak apa-apa khutbahnya lah. Nah, yang mukim, yang mustautin yang diperhitungkan nih. Seandainya yang mustautin di sini pas ada 40 orang. Ketika khutbah 5 tidur. Ini nggak khutbahnya. Masya Allah ya. Baik. Jadi 40 yang hadir Jumat yang mustautin mendengarkan hakikatan, benar-benar dengar ya 2 khutbah itu. Yang penting rukun-rukunnya aja, rukun-rukunnya. Kalau yang nasihatnya mah yang nggak wajib itu. Ini yang rukunnya yang didengar itu. Kemudian berarti kan harus tahu mana rukun mana yang bukan kan? Bagaimana cara dia bisa membedakan mana rukun mana bukan? Belajar ngaji. Kalau nggak ngaji, orang mudeng, ya nggak tahu, nggak bisa membedakan. Orang roh. Yang ke-11 antakuna bil arabiyati ail arkan. Harus pakai bahasa Arab rukun-rukunnya. Ya. Rukun-rukunnya harus pakai bahasa Arab. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, ayat Quran, doa pakai bahasa Arab. Kalau isinya mah mau izahnya itu nggak apa-apa pakai bahasa selain Arab juga. Bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Rusia, Cina, boleh. Ya. Jadi kalau di sini nanti ada yang khutbah rukunnya Arab, cuman isinya pakai bahasa Mandarin, boleh. Ya. Percuma tapi kan nggak ngerti. Udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Hanya sekedar untuk nasihat. Berarti kan fokus nasihat. Jangan lari ke politik, jangan lari ke partai, jangan lari ke berita-berita di TV. Orang tuh datang ke masjid cari ketenangan. Kenapa Anda bawa berita yang panas di TV ke masjid? Nggak usah bawa yang panas-panas segala macam yang viral-viral. Nggak usah. Fokus aja dakwah. Jangan nyebutin kesalahan orang. Jangan memburuk-burukan orang. Menjelaskan aib orang. Menjelekan. Jangan. Fokus nasihat. Nggak usah ngapain. Ya. Segala ekonomi, bisnis, budaya, segala macam. Jangan. Nasihat. Ya, dan itu pun jangan terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama khawatir itu memutus mualat. Ya, memutus mualat. Terlalu lama. Ya, 10 menit, 15 sedanglah. Ini kadang-kadang setengah jam. Kasihan yang karyawan itu, ya.
ngantuk-ngantuk, percuma, lama-lama nggak didengerin, ya kan? Iya, nggak didengerin, percuma. Ya, malah diaminin ya. Nggak ada, oh kayaknya pengalaman itu. Iya. Wazalika idza kana fil qaumi man ya'riful arabiyyata, diharuskan rukun khutbah pakai bahasa Arab kalau dalam satu kaum ada yang ngerti bahasa Arab, ada yang bisa bahasa Arab. Tapi kalau jika dalam satu kampung nggak ada yang bisa bahasa Arab, cukup pakai bahasa apa saja asal yang hadir paham. Tapi kayaknya kasus ini jarang terjadi. Kebanyakan pasti ada satu yang bisa bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Seandainya satu kampung nggak ada yang ngerti bahasa Arab, seandainya misalnya mu'alaf semuanya, ini boleh rukun khutbahnya pakai terjemah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang bisa bahasa Arab, wajib pakai bahasa Arab. Kalau tidak ada yang bisa, daripada Jumatan nggak pakai khutbah, yaudah pakai khutbah tapi nggak pakai bahasa Arab, karena tidak ada yang bisa bahasa Arab satupun begitu. Tapi tetap mereka wajib belajar bahasa Arab. Kalau tidak belajar, mereka berdosa. Nanti Jumatnya tidak sah, karena tidak belajar bahasa Arab. Begitu. Yang lebih aman lagi ya rukunnya mah tetap ya memang aslinya pakai bahasa Arab, nasihatnya pun bahasa Arab aja. Pak Ustadz percuma nggak pada ngerti. Lah siapa bilang yang nggak ngerti? Inti daripada khutbah ngajak apa coba? Ngajak takwa, ngajak ibadah. Udah orang pada paham kok. Meskipun nggak tahu perincian maknanya, yang penting kan tujuannya sampai ke mereka. Maksudnya sampai kepada mereka. Ngapain ngalir ngidur ngomong tapi nggak ada yang didengar? Malah pengen cepet-cepet selesai. Ya. Amin ya Pak ya. Ngambek aminnya. Dalam hadis itu ya jelaskan khutbah itu pendek kalau mau panjang sholat. Jadi yang sunnah itu sholat lebih panjang ketimbang khutbahnya. Tanda-tanda akhir zaman ya kayak gitu, khutbahnya setengah jam, sholatnya 5 menit. Kalau dibalik mah utama, khutbah 5 menit, sholatnya setengah jam. Itu bagus. Ya. Cuman kan nggak bisa ngambek kalau sholat Pak. Nggak bisa ngambek makmum. Yang ke-12 antakuna kulluha fi waqti zuhri, seluruh khutbah dilaksanakan di waktu zuhur. Seandainya mulai hamdalah, zuhur belum masuk, tidak sah. Zuhur jam 12 pas. Dia mulai khutbah jam 12 kurang 2 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baru masuk waktu zuhur. Berarti ada sebagian rukun di luar waktu zuhur. Itu tidak sah khutbahnya. Harus diulangi lagi. Ya, jadi jangan buru-buru juga nih di pabrik biasanya nih. Hati-hati. Kalau yang jam zuhurnya 12 pas atau kurang mah aman. Ini karena yang 12 lewat 10, 15. Jangan buru-buru khutbah. Oh Pak Ustadz, yang penting sholatnya kan di waktu zuhur. Khutbahnya di waktu zuhur juga sama. Nah, ini harus ya. Jadi perhatian nih. Hah? Oh ya, jangan 2 kali. Iya. Sunanul Jum'ati wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya 1, syarat sah 2 khutbah 12 adalah yang pertama laki-laki, yang kedua suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis di pakaian, badan dan tempat, yang keempat menutup aurat, yang kelima berdiri bagi yang mampu, 6 duduk antara 2 khutbah di atas tumanina salat, yang ketujuh mualat antara 2 khutbah secara uruf, yang kedelapan mualat antara 2 khutbah dan salat secara uruf, yang kesembilan khatib memperdengarkan rukun khutbah kepada jamaah mustautin yang 40 yang hadir, kemudian yang ke-10 40 hadir Jumat, 40 orang yang mustautin hadir Jumat mendengarkan rukun 2 khutbah. Kemudian yang ke-11 ya harus pakai bahasa Arab rukun khutbahnya. Yang ke-12 2 khutbah harus berada di waktu zuhur. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami dan mungkin ada yang mau bertanya silakan.